Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Sebelum saya masuk ke soal yang diberikan, saya akan melakukan pengenalan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Zayani Syam Pradana, NPM 190120100177. Soal yang diberikan yaitu suatu perusahaan bernama PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B (Food and Beverage) yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, diantaranya yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat dengan kualifikasi sebagai berikut: memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal 5 tahun, dan dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian pada perusahaan cabang. Posisikan diri saudara sebagai general manager yang siap dimutasi ke kantor cabang perwakilan dan buatlah 1. Rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi yang sesuai, misalkan Odoo, Zoho, FC, dan lain-lain, dalam bentuk video tutorial. Jelaskan langkah-langkahnya. Adapun posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, staf produksi, yang kedua digital marketing, yang ketiga human resource staff atau HR staff, yang keempat finance admin. Soal yang kedua, bagaimana konsep pemasaran yang akan saudara terapkan di kantor cabang tersebut untuk menarik konsumen? Untuk soal yang ketiga, jelaskan siklus pembelian yang saudara terapkan di kantor cabang tersebut. Yang pertama, rekrutmen. Sekarang kita akan masuk ke video tutorial. Oke, kita masuk ke bagian rekrutmen. Untuk rekrutmen sendiri, proses pertama yang harus dilakukan yang jelas yaitu membuka lowongan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan. Pada proses kali ini kita membutuhkan 4 jabatan atau 4 bagian, yaitu yang pertama staf produksi, kedua digital marketing, ketiga human research staff, dan yang terakhir finance admin. Pada kali ini saya menggunakan contoh data sebagai berikut. Kali ini saya menggunakan aplikasi Odoo. Alasan saya menggunakan aplikasi Odoo karena menurut saya aplikasi ini mudah untuk dioperasikan. Untuk langkah pertama sendiri, yang pertama jelas kita login atau masuk, start now, it's free. Ya, masih loading. Setelah pemilihan itu tadi, kita cari bagian rekrutmen. Di human resource recruitment kita continue saja. Setelah mengklik bagian tadi, kita aplikasi menyuruh kita untuk input data. Saya akan skip sampai datanya telah diisi. Oke, seperti yang kita lihat, datanya sudah saya diisi sebagai berikut: nama, email, company name, phone number, country, language, company size, sama primary interest. Kita start now saja. Saya akan next sampai aplikasinya muncul. Ya, ini hal pertama yang kita lihat pada aplikasi. Kita pencet yang bagian rekrutmen. Jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah masuk ke bagian rekrutmen itu sendiri. Oke, yang pertama pilih grade di bawah job position untuk membuat jabatan yang diinginkan. Job position yang pertama sesuai dengan yang dibutuhkan, kita masukkan staf produksi. Oke,
application email, misalnya staf produksi si @pt Bulan Sabit, kita create saja, kita buat lagi dengan semua yang dibutuhkan. Saya akan skip sampai semua data sudah saya input. Oke, setelah semua data di input, kita memasukkan data yang tadi sudah kita miliki. Pertama pencet 0 application ini tadi, application tunggu. Nah, setelah selesai kita create untuk di applicationnya. Nah, ini yang bisa dilihat pertama kali untuk memasukkan application. Semua data-data bisa diinput secara manual. Saya akan lanjutkan jika semua data setelah saya input. Oke, setelah semua data diinput seperti email, nomor, degree atau kelulusan, affiliate job yang didaftarkan, expected salary dan lain-lain. Setelah itu kita klik tombol save untuk men-save data semua yang bisa dilihat. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah ini saya akan memasukkan semua data tersisa yang perlu saya input. Saya akan next sampai semua data telah saya input. Oke, setelah semua data telah kita input, bisa dilihat ya. Mungkin langkah selanjutnya kita bisa memasukkan CV sesuai data yang telah diterima. Setelah pencet tombol yang sebelumnya, saya akan perlihatkan lagi. Yang ini dokumen, link ke dokumen. Kita klik tombol create. Ini bisa diisi namanya, nama data filenya, tipe filenya, bisa file dari my dokumen atau yang ada di komputer atau laptop kita, ataupun link URL ngelink ke sebuah data. Kita akan skip untuk bagian yang ini. Ya, setelah semua data telah diterima, kita bisa memberi nilai untuk setiap pelamar. Misalnya kita kasih nilai beri poin 3, 2, 1, 3. Ya, setelah semua data telah disortir, mana yang memenuhi kebutuhan kita, selanjutnya pada aplikasi ini bisa dilihat di first interview. Di sini ada quick add atau tombol plus di sini, quick add. Kita bisa masukkan nama-nama yang untuk mengikuti interview, misalnya Dewi Asmira. Application name-nya Dewi Asmira. Dia terdaftar di digital marketing. Coba kita add. Nah, setelah masuk, dia namanya akan keluar di sini untuk first interview. Setelah tombol yang tadi, kita bisa menentukan kapan untuk interview dia. Kita kasih contoh misalnya tanggal 25 jam 11 di sini. Create meeting subject Dewi Asmira. Kita kembali ke application. Ya, ini udah ditentukan untuk interviewnya. Misalnya interviewnya sukses, kita beri tombol 3 sebagai pengingat, karena di antara pelamar pasti banyak sekali pelamar yang ada.
Setelah itu jika memang Dewi Asmira ini masuk ke dalam kriteria kita lihat lagi data-datanya. Jika sudah lengkap, kita create employee. Create employee ini membuktikan bahwa dia sudah masuk ke tim kita atau kita sudah menerima dia. Setelah itu input lagi semua data-datanya, nomornya dan lain-lain, address, kita save. Jika sudah selesai, sebentar masih oke, kita play ke application. Nah, jika bisa dilihat, setelah itu nama Dewi Asmira sudah masuk ke kontrak proposal, yang artinya dia sudah diterima bekerja di perusahaan ini. Ya, ini untuk pengajuan kontrak antara kita dan mereka. Oke, sekian dari modul rekrutmennya. Jika ada salah mohon maaf. Kita next ke materi selanjutnya. Oke, setelah tadi rekrutmen selesai, kita masuk ke materi konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang akan saya gunakan yaitu 4P. P yang pertama produk, P yang kedua price, P yang ketiga place, dan P yang keempat promotion. Yang pertama produk. Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari produksi kita sendiri, dan produk jelas yang dihasilkan harus berkualitas sesuai yang sudah ditentukan. Produk ini merupakan sebuah elemen terpenting dikarenakan produk adalah bagian yang diterima oleh customer. Yang kedua price. Price atau harga. Di sini kita menyesuaikan harga yang kita patok agar harga sesuai dengan kualitas barang yang kita miliki. Ketiga place. Place atau tempat. Di sini tempat pengoperasionalan kita berusaha mendapat tempat yang mudah dijangkau agar lebih banyak pelanggan yang dapat menjangkau lokasi kita. Dan terakhir promotion. Promotion atau promosi. Untuk promosi sendiri, di awal saya lebih mengedepankan tentang brand awareness atau pengenalan produk. Kalau ditanya kenapa? Karena jika kita menjual produk, hal pertama produk yang kita jual harus diketahui oleh calon customer terlebih dahulu. Cara-cara saya mendapatkan brand awareness, yang pertama membuat sosial media yang berisi konten marketing. Di sini konten marketing berisi foto produk yang sudah di-set sebagaimana kelihatannya agar terlihat bagus dan diedit rapi agar menggugah minat calon customer, juga disertai dengan copywriting agar orang tertarik untuk membeli produk kita. Untuk cara yang kedua yaitu memanfaatkan jasa endorsement dan campaign dari para influencer. Karena menurut saya sendiri cara ini adalah cara paling efisien untuk pengenalan produk, tentunya dengan banyak pertimbangan di antara lainnya yaitu yang pertama harus sesuai dengan budget yang kita miliki, dan yang kedua brand image dari influencer itu sendiri harus cocok dengan produk yang kita jual. Setelah dari konsep pemasaran, kita akan masuk ke siklus pembelian. Untuk siklus pembelian, kita memulai dari yang pertama, yaitu permintaan pembelian. Permintaan pembelian ini didapat setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap gudang, apakah ada barang yang perlu dibeli ataukah barang yang stoknya kosong agar segera diperbarui. Setelah permintaan pembelian, ada yang namanya penawaran harga dan pemilihan pemasok. Pasti ada banyak pemasok dengan berbagai macam harga dan berbagai macam kualitas. Proses inilah untuk pemilihan pemasok, kita menentukan mana yang lebih cocok dari segi harga maupun segi kualitas. Selanjutnya order pembelian, order barang apa saja yang kita butuhkan untuk pemenuhan stok kepada pemasok itu tadi. Setelah diorder, barang tersebut kita terima, kita masuk ke penerimaan barang. Selain menerima barang, kita di sini juga mengecek barang yang kita terima dari pemasok itu tersebut.
Selanjutnya faktur pembelian. Faktur ini seperti tanda terima yang didapat setelah pembelian barang itu tadi. Selanjutnya retur pembelian. Jika kita menemukan barang yang cacat atau barang yang tidak cocok dengan kesepakatan kita dengan pemasok, maka bisa dilakukan retur pembelian atau pengembalian barang. Untuk tahap yang terakhir yaitu pembayaran pembelian. Setelah semua proses selesai dilakukan, jelas kita harus membayar barang yang kita beli tadi dari pemasok. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya terkait ujian tengah semester aplikasi manajemen terpadu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.